Dibuka videonya. Najwa dan teman yang lainnya ini dibuka. Vina dibuka. Ibu foto dulu. Sajoni, Olivia, Alicia semua buka. Buka videonya nak, buka. Videonya buka. Amirah buka, Anissa, Alisa, Hafiz, Olivia, Nazla dibuka. Ini di sini namanya aja yang ada. Dibuka ya nak. Kayaknya sampai ngelang udah nggak bisa berfoto. Dibuka videonya, nanti oleh ibu tidak dianggap tidak hadir kalau tidak dibuka videonya. Banget sama duit hijau banget sih lu berdua. Enggak ngasih Lip. Siapa itu? Kelas 9I udah persiapan kan ya untuk presentasi?
ke YouTube juga udah bisa, tapi kok di sini katanya nih rokok keberanian. Karena partisipannya baru 73 orang, kita mulai aja ya. Ntar waktu itu habis menit. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas 9G, H, dan I. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Di tengah musibah COVID-19. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang presentasi dari pekerjaan kalian. Harus siap ya. Dan minggu depan kita mulai ulangan harian. Ulangan hariannya tentang bab teks diskusi. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah yang beragama Islam. Yang non-Islam silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nana, dalam tujuan pembelajaran kali ini tentunya kalian mampu mempresentasikan teks diskusi yang telah kalian buat. Yang kedua, bisa menanggapi presentasi dari teman-teman kalian ya. Yang ketiga, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Nah, tujuan pembelajarannya untuk mencapai langkah-langkah pembelajaran tadi. Yang pertama tentunya kita harus menyimak presentasi teman kalian. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, presentasi silahkan mau kelas 9I dulu, 9G dulu atau H dulu ya. Setelah itu kita simak, kita pahami, kita dengarkan ya. Setelah dipahami, dengarkan, ajukan tanggapan ya. Menyanggah, siapa yang akan menyanggah? Kalau menyanggah berarti tidak setuju. Kalau umpamanya menambahkan, berarti materi yang disampaikan oleh teman kalian itu masih ada kekurangan, tinggal ditambahkan. Ingat, sekretaris mencatat ya, jadi nanti ada 3 hostnya, bukan ibu, nanti silahkan satu orang memimpin diskusinya ya sebagai moderator, yang kedua sebagai notulin atau notulis ya, mencatat, dan yang lainnya membantu jika ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan untuk melanjutkan pembelajarannya? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tadi berkelompok kan 5 orang, itu bisa disebutin ulang nggak, Bu, yang apa sih namanya? Peran-perannya itu yang Oh ya, yang pertama notulen ketua, itu kan moderator. Setelah moderator, terus sekretarisnya, terus pembawa materi, ya, ketua itu berarti moderator, sekretaris berarti itu penyaji, terus penyajinya silahkan 2 orang boleh, ya.
Setelah itu anggota yang membantu yang 2 orang. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti anggota, saya makan hanya anggota, salah. Tetap anggota membantu mencatat kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau sebagai ketua memimpin jalannya berdiskusi. Silahkan ada lagi yang bertanya selain Habib. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya dari 9G dan H? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian mulai. Mau dari ini kesempatan ya, jadi jangan sampai nanti kalian tidak dapat nilai. Ya, tidak dapat nilai, kalian harus mempresentasikan sendiri. Ya, daripada kalian mempresentasikan sendiri, lebih baik kalian bersama-sama dengan temannya. Paham ya? Yuk, mau kelas berapa dulu yang mau tampil? G, H, atau I? Atau Ibu tunjuk. Jangan sampai kamu tidak mau, lebih baik sekarang ya daripada nanti-nanti ya nambah repot. Ya. Mau dari kelompok 9I dulu nanti menanggapi. Kemarin kita kesepakatannya bagaimana? Apakah per kelas semua tampil atau bagaimana? Ada yang masih ingat? Nggak semua sih, Bu. Hah? Gimana? Seingat saya nggak semuanya, Bu. Seingat saya nggak semuanya. Iya, tidak semuanya kan? Iya. Ibu minta hanya satu kelompok per kelas. Ya kan? Nah, Iya, Bu. iya. Terus kalian membuatnya berupa PPT atau berupa tulisannya, tidak digunakan tidak di PowerPoint kan, hanya ditulis tangan saja. Silakan kreativitas kalian bagaimana? 9I berupa PPT atau tulis tangan atau diketik? Diketik, Bu. Diketik, Bu. Terus dibuat jadi PowerPoint. Kalau saya nggak tahu ya kalau yang lain. Ini juga Kalau enggak, saya Bu. hanya berbentuk Word. Word. Iya, Sekarang teks. kalau berbentuk Word bisa ditampilkan ketika kita Zoom meeting. Berarti kalian belum bisa memahami kondisi ya. Ini kalau Zoom meeting bisa nggak sih pakai Word, bisa nggak? Share screen bisa kayaknya, Bu. Bisa share screen ya, tapi mungkin kurang bagus ya, berat biasanya, harus di PDF kan ya. Wordnya bisa sekarang juga langsung ketik, langsung dijadikan PDF bisa ya, dari Word dijadikan PowerPoint bisa, tapi ribet mungkin ya kalau yang panjang-panjang tulisannya ya. Ya udah, Habib kelas 9I siapa, kelompok mana yang mau tampil? Ya dari 9I dulu, Ibu tunjuk 9I. Atau dari kelompoknya 9H. 9H bagaimana nih Rafael? KM? Mana Rafael? Rafael. Mana si Rafael? Rafael tidak ada nih, hanya namanya saja yang Ibu. muncul. Ibu, Ya silakan, maaf, Bu, saya boleh. Boleh, Enggak, Bu, maaf, boleh. saya boleh tanya. Boleh. Boleh tanya dulu gak, Bu? Boleh, Mau silakan. nanya dulu, Bu. Boleh. Boleh dijelasin ulang nggak, Bu? Kira-kira nanti sistemnya gimana? Kan kata Ibu ada moderatornya, ada juga sesi debatnya itu, Bu. Boleh dijelasin ulang nggak, Bu? Takut ada miss gitu sih, Bu. Boleh. Jadi awalnya biasa moderator dulu bicara, ya kan? Setelah moderator
moderator mempersilahkan sekretarisnya untuk menyajikan. Ya, setelah sekretarisnya menyajikan, ya di-share screen materinya, yang lain memperhatikan di layar ini. Ya, setelah itu baru yang lain menanggapi. Contoh begini, suami ibu, nih ibu praktekin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 9I akan mempresentasikan tentang materinya tentang apa? Namanya penyalahan narkoba di kalangan remaja. Ya, namanya. Kami mengambil tema ini karena, alasannya apa sebutkan? Karena sangat miris sekali banyak para remaja atau pelajar menggunakan obat-obat terlarang. Ya, itu pembukaan dari kami ya tentang materi. Nah, sebelum ke materi tentunya kan ada perkenalan. Sebelum kita mulai diskusi, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 9I atau mungkin campuran boleh kalau materinya sama. Kalau tidak sama berarti kelompok mana yang akan tampil. Silahkan ditunjuk ya sebagai duta dari kelas 9I. Setelah itu ya perkenalkan saya sebagai moderator, siapa namanya, sekretaris siapa, anggotanya siapa. Nah setelah itu ini tetap yang berbicara moderator ya. Nah, itulah perkenalan dari kelas 9I. Nah, kita lanjutkan ke pemaparan materi. Silahkan pamannya Nada menyajikan materinya. Nada sekarang yang bicara. Klik Nada. Si moderatornya deketan diam. Nah setelah Nada selesai, biasa Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Nah, saya Nada dari kelompok 19I akan membacakan teks diskusi dari kelas 9I sebagai perwakilan atau duta dari kelas 9I dibacakan. Sekian ya presentasi dari kelompok kami kelas 9I dan kembalikan ke moderator. Kita berbicara lagi. Nah, moderator berbicara, terima kasih kepada Anda yang telah mempresentasikan hasil teks diskusi kelompok kami. Sudah selesai. Nah ini ingat yang berbicara moderator bukan sekretaris. Ya, moderator berbicara lagi. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, ingat, ini kan perwakilan dari kelas 9I. Berarti satu kelas ini berusaha mempertahankan materi kalian. 9G dan 9H sebagai penyanggah atau yang berdebat. Diskusi ini harus secara aktif, jangan diam saja. Ya, 9G-nya pamannya mohon maaf tidak ada yang bertanya, 9G-nya tidak ada yang bertanya, hanya oh iya udah terima kasih. Itu bukan diskusi namanya, hanya menyamakan materi. Setelah itu debat ya, tidak setuju dan seterusnya selesai ya. Ingat dipersilahkan nanti yang berbicara, ingat ya, moderator bukan sekretaris, bukan anggota. Deh, kira-kira ada gambaran? Fauzia? Saya? Iya, Bu. Silahkan ada lagi yang bertanya? Dari kelas 9G dan H, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada lagi yang bertanya? Kok ibu jadi berbicara sendiri, tidak ada yang bertanya? Ayo.
Nih, si Hana Tiara Kalina tidak mau menampakkan wajahnya. Halo, kok malah bengong? Mengapa? Satria kok malah bengong? 9I, siapa yang mempresentasi? 9I, kok malah nunduk semua? 9G, mana 9G? 9G sudah dipersiapkan. 9G, Yandika. 9I dulu aja, Bu. Boleh, sip. Silahkan. Oke. Oke. Iya, Bu. Ya. Yang lain perhatikan ya. Semua memperhatikan. Nanti jangan lupa, bentar pengumuman dulu. Nanti jangan lupa biasa mengirimkan nama-nama yang ikut Zoom meeting hari ini ya, baik kelas 9G, H maupun I. Silahkan Habib. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Habib Ismail Ilham, sebagai ketua dari kelompok perwakilan dari kelas 9I. Berikut merupakan anggota-anggota saya. Silakan buka mic-nya, perkenalan. Assalamualaikum, nama saya Raditya Dinaka Ruhendi. Saya di sini sebagai sekretaris. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Gumilang. Saya sebagai sekretaris 2. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya M. Faiz Taufik Rahman, anggota 1. Ya. Nama saya Raffi Haki Amana. Peran saya ini sebagai anggota 2. Ya. Ya, kelompok kami di sini akan membawakan sebuah materi tentang pro dan kontra vaksin COVID-19. Ya. Radit, silakan dipaparkan materinya. Mohon maaf Bu, ini hostnya nggak bisa Ya, share bisa screen ya? Bu. Terus Iya, gimana? Karena host ibu ya, disable hostnya ya. partis. Kenapa itu kalau begitu? Iya Bu. Karena ibu yang jadi host. Coba ibu ya nyoba ya. Ibu juga nggak bisa, Nak. Kok nggak bisa ya? Jadi itu dari Apanya ibu tuh? harus disetting biar partisipan, biar kitanya bisa Oh share iya. screen Bu, ada settingannya. Berarti ya udah nggak apa-apa. Berarti waktunya berapa menit lagi? Coba dilihat. Masih lama? Enggak? Masih lama enggak? Masih sekitar 30 menit mungkin. Masih lama kalau 30 menit. Sampai 11.20 kan ya, Bu? Iya. Coba ibu nyoba dulu ya. Ibu juga mau share screen nih. Share screen gini kan? Nih picture, share sound, omis, tinggal share. Ibu kok nggak bisa ya? Nggak bisa ngirim. Ada Bu. Oh ada di kamu Udah Bu, nih. udah muncul. Di kamu ada, Udah ya. muncul. Oh di kamu udah muncul. Udah. Berarti ibu nyeting lagi di mana nih? Di partisipannya di setting atau ibu ngulang lagi? Ini kan kita udah jadi. Nggak bisa dong nyeting lagi dari awal. Ya udah kalau gitu bacakan saja dulu deh. Nanti kita buat lagi Zoom meetingnya. Ya, berarti ibu di settingannya partisipan harus bisa men-share ya. Ntar di sini bisa nggak di HP.
karena kan itu yang sedang digunakan, jadi susah. Tuh udah upgrade, tinggal 10 menit lagi. Ibu kan menggunakan yang itu, yang gratisan. Coba kita upgrade lagi nanti ya. Oh di sini ya partisipan, tapi udah semua kok. Di sini. Berarti ini ya, di sini ya. Coba baca Habib, yang mana nih? Ini kan? Coba baca. Waktunya juga tinggal 10 menit. Tidak apa-apa, nanti. Silang yang mana? Silakan Radit bacakan. Ya, jadi coba dibacakan saja, nggak apa-apa. Nanti di ini lagi, hari, kalau di ibu sih setengah 11 ya. Ya, silakan Radit. Jadi judul yang saya akan bacakan adalah Pro dan Kontra Vaksin COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pada saat ini telah mencapai lebih dari 10.000 kasus. Namun untungnya, vaksin untuk virus tersebut telah diciptakan dan siap didistribusikan kepada warga Indonesia. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menentang adanya vaksin dan memilih untuk menolak disuntik vaksin tersebut. Jadi sebenarnya, apakah vaksin corona sudah layak diproduksi secara massal? Menurut saya, vaksin Sinovac ini untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya lebih kebal terhadap penyakit corona. Dan vaksin Sinovac ini sudah dinyatakan halal juga oleh BPOM dan MUI. Intinya, vaksin Sinovac ini sudah disetujui untuk program vaksinisasi massal. Namun, walaupun presentase efikasi vaksin Sinovac ini 65,3%, berarti dari 100 orang yang divaksin Sinovac ini, 35 orang masih bisa terpapar virus corona daripada tidak sama sekali divaksin. Berarti dari 100 orang yang tidak divaksin, maka 100 orang tersebut rentan terpapar virus corona. Dan saya juga akan langsung mencoba vaksin tersebut. Tapi tidak sedikit orang yang masih meragukan vaksin Sinovac ini karena vaksin yang sudah dibuat 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Saya amati laporan dari industri vaksin COVID-19 dari Cina, tidak ada efek ADE, antibody dependent enhancement, yaitu strategi virus untuk menghindari jebakan antibodi dari vaksin. Bila tidak terjadi ADE, virus akan lebih ganas karena akan memasuk makrofag, bukan di dalam saluran pernafasan. Kesimpulannya, banyak yang setuju dan tidak dengan vaksin ini. Karena vaksin ini bisa meningkatkan imun tubuh dan mengurangi persentase terpapar virus corona. Di sisi lain, banyak orang yang tidak setuju karena vaksin ini 50% bisa berhasil dan 50% bisa gagal. Jadi, sikap kita seharusnya tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu melakukan vaksin. Sekian teks yang saya baca. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, bisa langsung diberitahu saja. Ya, dipersilakan untuk beberapa orang penanya dari kelas 9G dan 9H atau mungkin kelas 9I, silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Silahkan. Ibu jadi ikut-ikutan, harusnya ibu jangan bicara.
Mohon maaf, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi pendapat? Yo, malah pada diam saja. Saya mau nanya, Ya, silakan. perkenalan dulu nggak, Bu? Iya, perkenalan. Oke, nama saya Fauzia Desriani Irawan dari kelas 9I. Saya ingin bertanya, itu kan tadi, untuk vaksin itu istilahnya masih pro kontra sekali ya, antara yang setuju dan tidak setuju terhadap vaksin tersebut. Kira-kira ketidaksetujuan masyarakat terhadap vaksin tersebut itu murni karena keefektifan vaksin tersebut atau ada faktor lain? Dan jika ada faktor lain, kira-kira peran media sosial itu besar nggak ya terhadap pro kontra vaksin tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jawab. Berarti faktor yang lain ya? Faktor-faktor yang lain kan? Sama peran media. Iya. Oke. Menurut saya, faktor-faktornya selain yang tadi sudah dibacakan, banyak ya faktor-faktornya, tapi peran media sosial itu menurut saya berpengaruhnya yang sangat besar karena banyak tersebar atau terpublikasi berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Apa cukup jawabannya atau kurang? Oke, cukup Habib. Makasih. Sama. Ya, ada lagi. Biasa. Ada saya lagi, pengen nanya, Bu. Iya, jadi ikut campur. Ya udah, silakan kamu aja yang berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feral Ataya Budiman. Pertanyaan saya adalah, apakah ada efek samping dari vaksin yang digunakan, yaitu seperti Sinovac? Jika ada, butuh berapa lama untuk mengetahui bahwa terdapat efek samping tersebut? Terima kasih. Ya, menurut saya efek samping itu tentunya pasti ada. Tapi untuk besar kecilnya efek samping tersebut atau berat tidaknya efek samping tersebut tergantung dari imunitas tubuh seseorang tersebut. Karena setiap tubuh pasti imunitasnya berbeda-beda. Contoh efek sampingnya bisa terjadi kelumpuhan mungkin atau seperti penyakit-penyakit yang tidak jauh berbeda jenisnya dengan virus corona tersebut yang menyerang di bagian pernapasan. Boleh saya tambahkan tidak, Bib? Silakan. Ya, paling efek sampingnya itu kayak efek samping lokal gitu, kayak biasanya kan kita disuntik tuh sakit tuh di tempat bekas suntikannya tuh sakit selama beberapa waktu. Terus dan